Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Anara Sofwa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi pembelajaran mengenai tentang cara melakukan analisis output di SPSS dengan menggunakan rancangan acak kelompok faktorial atau RACF. Nah, video ini dibuat agar teman-teman dapat memahami langkah-langkah pengolahan data dan juga bisa dapat membaca analisis output di SPSS dan juga menginterpretasikan output SPSS secara lengkap. Mari kita mulai. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana cara saya mencari analisa output untuk rancangan acak kelompok faktorial. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan data untuk rancangan acak kelompok faktorial. Alangkah baiknya kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu datanya sebelum kita memasukkan ke SPSS. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan tabel yang menganalisa atau meneliti varietas padi yang dicobakan pada 5 taraf nitrogen, yang dimana perlakuannya di sini yaitu 5 taraf nitrogen, yaitu N0 sampai N4, dimana N0 itu adalah 0 kg nitrogen per hektar sampai 4 kg per hektar nitrogen, dan juga 3 varietas padi yang dilambangkan menjadi V1, V2, dan juga V3. Nah, pada penelitian ini juga ada 4 ulangan, yaitu ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan juga ulangan 4. Di sini saya juga sudah mempersiapkan data secara ke samping untuk mempermudah saya memasukkan datanya ke SPSS. Di sini saya sudah mempersiapkan datanya. Untuk langkah pertama, sebelum kita masukkan ke SPSS, kita bisa copy data yang sudah kita persiapkan tadi. Itu kita copy. Ctrl C, kita masukkan ke SPSS di data view. Jika datanya sudah tercopy, untuk lebih baik kita bisa memasukkan variable view-nya untuk mempermudah kita melihat apa-apa saja perlakuan yang mau kita coba dan juga hasilnya. Kita masuk ke variable view. Untuk nama di sini yaitu, kita lihat lagi di spreadsheet, yaitu untuk nama yang pertama adalah taraf nitrogen perlakuan N. Perlakuan dan varietas kita coba lagi varietas. Ini adalah ulangan atau kelompok, dan nama yang keempat adalah hasil. Nah, untuk label kita masukkan sesuai dengan perlakuannya. Ini adalah perlakuan nitrogen. Kemudian ini adalah varietas padi. Ini adalah kelompok percobaan atau kelompok perlakuan, dan ini adalah hasil dari tanaman padi. Untuk desimalnya bisa kita ubah perlakuan N menjadi 0 desimal, varietas juga 0 desimal, kelompok juga 0 desimal, tetapi kita tetap membuat desimal dari hasil itu menjadi 2.
Selanjutnya untuk values di perlakuan N bisa kita ubah menjadi value 1 yaitu N1. Atau kita mulai dari 0, N0. Kita add. Kemudian 1, N1. 2, N2. 3, N3, 4, N4. Nah, sudah ada 5 perlakuan untuk values dari perlakuan N, yaitu nitrogen yang diberikan nitrogen 0 kg per hektar sampai diberikan nitrogen 4 kg per hektar. Untuk varietas kita bisa ubah di value-nya itu adalah 1, varietas 1, varietas 1, F, 2, varietas 2, dan 3, varietas 3. Kita tekan OK. Untuk kelompok juga seperti itu, teman-teman. Values-nya 1 yaitu kelompok 1. Kita copy aja agar memudahkan kita. 2, kelompok 2. 3, kelompok 3. 4, kelompok 4. Oke, untuk values hasil kita tetap nonkan saja, teman-teman. Selanjutnya, jika sudah variable view-nya juga sudah lengkap dan sudah tertera juga nama-namanya, untuk label juga sudah oke, kita masuk ke data view lagi. Ini bisa kita lihat bahwa di perlakuan N juga sudah ada variabelnya, varietasnya juga sudah ada, kelompok sudah ada, dan juga hasilnya juga sudah ada. Selanjutnya kita akan melihat output dari penelitian yang akan kita lakukan ini, yaitu kita masuk ke Analyze, ke General Linear Model, univariate. Selanjutnya, untuk dependent variable, kita akan masukkan hasil tanaman padi. Kemudian untuk fix faktornya itu adalah perlakuan nitrogen dan varietas padi. Nah, selanjutnya karena ini rancangan acak kelompok faktorial, kita akan masukkan kelompok perlakuan di fix faktornya. Selanjutnya, jika sudah kita masukkan dependent variable juga fix faktornya, kita masuk ke model. Kita akan buat custom di sini. Perlakuan N-nya kita ubah menjadi tipenya main effect. Dan varietasnya juga main effect. Kelompoknya juga main effect. Nah, teman-teman, karena ini rancangan acak kelompok faktorial, kita perlu adanya interaksi antara perlakuan N dan juga varietas padi yang akan kita tanam ini. Untuk melihat interaksinya, kita akan buat tipenya ini menjadi interaction. Kemudian perlakuan N kita interaksikan dengan varietas, kemudian kita okekan. Nah, akan seperti ini ya, teman-teman. Selanjutnya akan kita tekan continue. Setelah model, kita akan masuk ke option, yaitu bisa kita ubah menjadi overall dan to display means over-nya. Dan displaynya ini untuk melihat homogeneity test serta descriptive statistik
kita klik homogeneity test dan juga descriptive statistik. Di sini juga diterangkan bahwa untuk penelitian ini kita menggunakan alfa atau tingkat dari signifikannya itu 0,05% atau tingkat kebenarannya itu 95%. Continue. Setelah model dan juga option sudah kita masuk, kita akan melihat dari uji lanjut ketika penelitian kita ini adalah homogen. Kita bisa lihat dari post hoc. Untuk post hoc testnya ini kita masukkan perlakuan N. Untuk post hoc-nya ini kita masukkan perlakuan N, varietas dan juga kelompok. Selanjutnya kita akan masuk ke uji lanjut yaitu LSD, Tukey, dan Duncan. Kita akan melihat uji lanjut dari penelitian kita ini untuk di uji lanjut LSD, Tukey, dan juga Duncan. Continue. Nah, setelah model post hoc dan juga optionnya sudah kita masukkan, maka kita akan melihat output dengan cara menekan OK. Ini adalah output yang keluar jika kita sudah menganalisa, sudah kita masukkan data di SPSS kita. Di sini diperlihatkan deskripsi statistiknya, kemudian juga ada analisis seragam, tabel analisis seragam, dan uji lanjut antara perlakuan nitrogen tadi dan varietas padi terhadap varietas padi. Nah, ini dari Tukey, dari LSD dan juga dari Duncan. Di sini bisa kita lihat bahwa perlakuan nitrogen dengan 1 kg per hektar dan juga 2 kg per hektar tidak memiliki perbedaan yang terlalu nyata. Tidak berbeda nyata. Dan nitrogen 3 kg per hektar dan nitrogen 4 kg per hektar jika kita berikan kepada padi itu juga tidak terlalu nyata. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, itulah cara kita menganalisis output di SPSS. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua dalam menghadapi dan juga menyelesaikan tugas penelitian akhir ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.